Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 11870100039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makhraj dan sifat huruf. Untuk yang pertama itu adalah makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Jadi makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Makharijul huruf itu berasal dari dua kata, makharij dan huruf. Makharij itu adalah bentuk jamak dari makhraj, kemudian huruf itu adalah bentuk jamak dari haraf. Kita menggunakan makharijul huruf untuk menunjukkan keseluruhan tempat keluar huruf, sedangkan makhrajul huruf itu berarti menunjuk ke satu huruf saja. Jadi makharijul huruf dengan makhrajul huruf itu berbeda ya. Kemudian makharijul huruf dibagi dalam 5 kelompok makhraj. Yang pertama ada rongga mulut atau al-jauf, yang kedua tenggorokan atau al-halqi, yang ketiga lidah atau al-lisan, yang keempat kedua bibir atau asyafatain, yang kelima itu rongga hidung atau al-khaysum. Untuk yang pertama itu rongga mulut atau al-jauf. Jadi makhraj ini itu disebut sebagai makhraj muqaddar karena ketika ditinjau dari anggota tubuh yang terlibat maka kita tidak dapat mendapatkannya. Sumber suara al-jauf ini menghasilkan suara vokal panjang. Nah, al-jauf yaitu rongga yang memanjang dari mulut sampai dada manusia. Huruf mad itu keluar dari sini. Jadi ada alif yang didahului harokah fathah, wawu sakinah atau wawu sukun yang didahului harokah doma, kemudian ya sukun yang didahului harokah kasroh. Ini contohnya ya. Nu. Jadi nu itu juga dibaca panjang. Hi, kemudian ha. Ha itu karena ada alif yang didahului harokah fathah. Selanjutnya yang kedua itu adalah tenggorokan atau al-haq. Al-haq ini adalah tenggorokan huruf. Ada tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan itu disebut huruf halqi. Kemudian tempat makhraj itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan juga ujung tenggorokan. Ini diilustrasikan pada gambar ya tenggorokannya. Kemudian untuk pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf, ada kho dan ghin. Untuk tengah tenggorokan ada ha dan ain, ha dan ain. Kemudian untuk ujung tenggorokan ada ha dan hamzah. Kemudian yang ketiga itu adalah lidah atau alisan. Lisan sebagai makhraj yang menghasilkan huruf yang terbanyak. Organ lain yang terlibat bersama lisan itu adalah langit-langit, gusi, gigi geraham, gigi seri atas, dan gigi seri bawah. Jadi total ada 6 ya ini organ yang terlibat dalam bersama lisan. Kemudian bagian-bagian lisan itu ada 4, ada pangkal lidah atau aqsal lisan, tengah lidah atau wastul lisan, tepi lidah atau hafatul lisan, kemudian ujung lidah atau torpi lisan. Nah, jika ini untuk ilustrasi gambarnya, dan jika digabung dengan yang organ tadi yang berhubungan dengan lisan, maka jumlahnya menjadi 10 ya, 6 dan 4. Kemudian penjelasan dari ke-10 yang tadi, makhraj-makhraj yang ada. Yang pertama ada pangkal lidah atau aqsal lisan, yang dekat dengan tenggorokan atas bertemu dengan langit-langit yang ada anak lidahnya. Keluar dari sini itu huruf qaf. Nah, ini seperti pada gambar ya ilustrasinya. Kemudian yang kedua, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang ada di tengah lisan. Keluar dari sini huruf kaf. Selanjutnya yang ketiga, tengah lidah atau wastul lisan bertemu dengan langit-langit. Keluarnya huruf ya, shin, dan jim. Yang keempat, tepi lidah atau hafatul lisan bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan ataupun kiri. Keluar huruf dhad. Kemudian ujung lidah bagian sisi depan bertemu dengan gusi gigi seri yang atas. Keluar huruf lam. Seperti pada gambar ilustrasinya. Kemudian yang keenam, ujung lidah bagian kepala lisan bertemu dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Keluar dari sini huruf nun. Seperti pada gambar.
Yang ketujuh, ujung lidah bagian punggung ujung lisan yang didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Keluar dari sini itu huruf ro. Kemudian yang ke-8, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas sampai ke langit-langit. Keluar dari sini huruf to, dal, dan ta. Huruf-huruf ini disebut juga tanduk atau taring gigi. Yang ke-9, ujung lidah bertemu dengan kedua gigi seri atas. Keluar dari sini huruf dho, za, dan sa. Ketiganya ini disebut huruf lasawiyah. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir, ujung lidah bertemu sedikit dengan bagian atas kedua gigi seri yang bawah. Keluar dari sini huruf shod, zai, dan sin. Dan ketiganya itu juga disebut sebagai huruf asaliyah atau di antara gigi seri dan taring. Bisa dilihat ilustrasinya. Kemudian yang keempat itu ada kedua bibir atau asyafatain. Huruf yang keluar dari kedua bibir atau asyafatain ini terdiri dari dua mahroj. Ketiganya ini disebut juga huruf syafawiyah, huruf ba dan mim yang dikeluarkan dengan merapatkan bibir. Kalau waw itu dengan membuka bibir, waw. Yang kedua itu perut bibir yang bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan keluar dari sini huruf fa. Selanjutnya ada rongga hidung atau al-khayshum. Rongga hidung sebagai sumber suara dari huruf nun dan mim dalam keadaan tertentu. Asal sumber suara nun ini adalah ujung lidah bertemu langit-langit depan. Sedangkan sumber suara huruf mim adalah dari dua bibir ditambah dengan rongga hidung. Namun dalam kondisi tertentu huruf nun dan mim ini selain dari sumber asalnya juga ditambah dengan dengung yang bersumber dari rongga hidung. Terlihat pada gambar ya. Guna jadi mim, inna dari rongga hidung. Bacaan gunnah dibaca dengan mendengung di rongga hidung. Cara membacanya itu adalah didengungkan di hidung atau gunnah, kemudian ditahan 2 harokat. Harokat kedua itu adalah vokal dari huruf nun atau mim tasydid atau huruf kedua yang dibaca gunnah. Huruf-huruf yang dibaca gunnah itu ada 3, ada mim tasydid dan nun tasydid, kemudian alif, ha, ain, ha, kho, ghin, lam, dan ro. Atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain nun mati. Kemudian yang ketiga ba ataupun mim bertemu dengan mim mati. Selanjutnya mengenai sifat huruf. Ada sifat hamas yang berlawanan dengan jahar dan syiddah yang berlawanan dengan rokhwah. Sifat hamas ini adalah adanya udara yang mengalir saat huruf dilafalkan. Kemudian sifat syiddah adalah kuat atau berhentinya suara. Sehingga sebaliknya, kalau rokhwah itu adalah mengalirnya suara. Ini untuk huruf-hurufnya ada di sampingnya. Untuk huruf hamas itu apa, jahar, dan lainnya. Selanjutnya sifat bainiyah atau tawasud. Dari sifat aliran nafas yang mengikuti pelapalan, semua huruf bainiyah bersifat jahar. Untuk aliran suara, bainiyah ini berada di antara syiddah dan rokhwah. Pelapalan huruf bainiyah tidak ditekan karena bukan syiddah. Di sisi lain tidak ada aliran suara karena bukan rokhwah. Kemudian ada juga sifat qalqalah. Untuk hurufnya itu ada 5, ba, jim, dal, qof, to. Qalqalah itu memantul ya. Kemudian sifat isti'la atau istifal dan itbaq berlawanan dengan infitah. Untuk isti'la, infitah, istifal, dan itbaq itu ada huruf-hurufnya. Jadi kalau kita bisa lihat setiap huruf itbaq itu adalah huruf isti'la. Kemudian setiap huruf istifal itu adalah huruf infitoh ya. Selanjutnya metode untuk menghafalnya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, untuk menghafalkan teori itu dibuat lagu agar lebih mudah diingat.
Kemudian yang kedua, untuk memudahkan latihan dirumuskanlah senam makhraj dan senam huruf. Yang ketiga, setelah latihan dengan senam makhraj tetap harus disetorkan untuk dievaluasi oleh guru yang kompeten. Ini untuk referensinya diambil dari buku berjudul Panduan Membaca Al-Quran. Ya baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.